Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 886 sampai 890. Saat ini sudah 15 menit sejak Zhao Lubai diracuni. Masuk akal bahwa efek obat itu seharusnya sudah terjadi sejak lama. Pada saat ini, Zhao Lubai merasa sangat panas. Dia mencubit lengannya dengan keras dengan jari-jarinya, berusaha untuk tetap terjaga. Wajahnya yang cantik, yang semula cantik, kini sedikit memerah. Niu Yu tidak menyangka Zhao Lubai ini bisa begitu toleran, belum bergegas. Namun, tampaknya Zhao Lubai telah mencapai batas kesabarannya. Melihat pemandangan ini, Niu Yu tidak tahan lagi. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Bai, aku tidak menyangka kamu begitu sabar, jangan tahan lagi. Betapa tidak nyamannya itu. Lepaskan dirimu, kemarilah." Zhao Lubai mendengus dan mengabaikan. "Oke, karena kamu tidak mengambil inisiatif, maka aku akan mengambil inisiatif." Niu Yu tampak sedih. "Hehe, Xiao Bai, tunggu aku." Berbicara, Niu Yu mengulurkan tangannya dengan sedih, dan perlahan meraih Zhao Lubai. Alasan kecil yang ditinggalkan Zhao Lubai menyuruhnya untuk menjauh dari tangan ini. Namun, tubuhnya secara tidak sadar ingin lebih dekat dengan mereka, kedua tangan. Selama dia disentuh oleh tangan ini, alasannya akan benar-benar hancur. Zhao Lubai sedikit putus asa. Ketika dia berpikir untuk bersama pria malang seperti Niu Yu, dia ingin mati. Melihat tangan Niu Yu ketika tangannya akan menyentuh Zhao Lubai, tiba-tiba ada ledakan, dan pintu kamar ditendang terbuka. Di luar pintu berdiri Ye Chong yang marah. Ternyata Ye Chong berlari kembali ke kamar Zhao Lubai dan melihat Zhao Lubai, pintu ruangan itu terbuka, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Ye Chong berkata dengan buruk secara rahasia, mengetahui bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Zhao Lubai, dan dia terjebak dalam tipu muslihat untuk menjauhkan harimau dari gunung. Dia kebetulan melihat anggota kru yang telah mengundang Zhao Lubai sebelumnya. Ye Chong menangkapnya, menyiksanya, dan mengetahui bahwa Zhao Lubai telah ditipu oleh Niu Yu. Jadi, Ye Chong berlari dengan cepat, merobohkan dua pengawal yang menjaga pintu, dan menendang pintu hingga terbuka. Kebetulan Niu Yu hendak menyerang Zhao Lubai. Pintu dibuka, dan embusan angin bertiup masuk, yang membuat Zhao Lubai sedikit lebih terjaga. Setelah melihat Ye Chong, Zhao Lubai menangis. "Kamu Ding Tian, kamu bajingan, kamu satu-satunya di sini." Saat dia berkata, Zhao Lubai melemparkan dirinya ke arah Ye Ding Tian. Zhao Lubai menekan punggung Ye Chong dengan erat, dengan kedua tangan melingkari pinggang Ye Chong. Tubuh Ye Chong sedikit dingin, yang hanya meredakan panasnya, dan Zhao Lubai merasa sangat nyaman. "Hebat, terima kasih telah datang untuk menyelamatkanku. Kenapa aku tidak berjanji pada diriku sendiri?" Zhao Lubai berbicara omong kosong. Ye Chong tahu bahwa Zhao Lubai telah diracuni. Ye Chong hanya merasa seperti ular yang lembut dan cantik, melilit dirinya sendiri. Melihat pemandangan ini, Niu Yu sangat marah hingga dia merokok. Dia tidak menyangka bahwa setelah dengan hati-hati merancang game sebesar itu dan menunggu begitu lama, Ye Ding Tian, seorang bajingan, akhirnya memanfaatkannya. Namun, dia lebih terkejut dengan penampilan Ye Chong. "Ye Ding Tian, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah mati? Bukankah seharusnya Tuan He membunuhmu?" Ye Chong sedikit tersenyum. "Sayangnya, pria bernama dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku." "Guru dia, aku sudah membunuhnya," kata Ye Chong. Kamu kentut, Tuan dia adalah murid utama Ben Leiman, apakah dia akan dibunuh olehmu?" Bagaimana mungkin? Niu Yu secara alami tidak mempercayainya. Ye Chong berkata, "Kamu bisa turun dan menanyakan pertanyaan ini padanya." Kemudian, Ye Chong berjalan menuju Niu Yu. Niu Yu memandang Ye Chong dengan ngeri.
Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin membunuhku, tapi kamu tidak bisa membunuhku, aku dari keluarga Niu. Keluarga Niu? Apa aku peduli? Ye Chong maju beberapa langkah. Dia mengulurkan tangannya, dan meraih leher Niu Yu. Niu Yu ketakutan, dan berteriak, jangan bunuh aku akan memberimu kapal pesiarku dan semua uang keluargaku, selama kamu tidak membunuhku. Ye Chong mendengus dingin, itu terlambat, kamu menemukan seseorang untuk membunuhku. Seharusnya kamu memikirkan saat ini, tidak. Kamu tidak bisa membunuhku, keluarga Niu saya adalah salah satu dari 10 keluarga kaya di Suedo. Jika kamu ingin membunuhku, keluarga Niu tidak akan pernah melepaskannya, sebelum mengatakan. Apapun ketika semuanya berakhir, Ye Chong sudah memutar leher Niu Yu setelah mendengar, klik. Ada kepanikan dan keputusasaan di mata Niu Yu, dan dia jatuh begitu saja ke tanah dan mati. Saat ini, Zhao Lubai sama sekali tidak menyadari bahwa ada orang yang mati. Dia benar-benar gila sekarang. Ye Dingtian, kamu menyelamatkanku. Terima kasih. Aku ingin berjanji padamu dengan tubuhku, ayo. Ye Chong tersenyum pahit, dan berkata dalam hatinya, gadis kecil ini biasanya terlihat pendiam. Tapi aku tidak menyangka akan melakukannya. Jadi gila, ayolah, ini seperti ini. Saat dia berkata, dia memeluk Zhao Lubai seperti seorang putri. Oke, ayo kembali ke kamar dan bicara. Tidak, jangan aku di sini, ayo. Kata Zhao Lubai, menempelkan mulut kecilnya ke bibir Ye Chong. Ye Chong tidak punya pilihan selain setuju, sambil memeluk Zhao Lubai, dan kembali ke kamarnya. Ayo, Ye Dingtian, kamu sangat kuat, tunggu apa lagi? Kata Zhao Lubai semakin banyak, jangan khawatir, aku akan membantumu. Ye Chong tersenyum, lalu buru-buru mengulurkan tangannya, dan udara dingin naga dan phoenix membanjiri pikiran Zhao Lubai. Energi sejati membuat Zhao Lubai pingsan sementara. Ye Chong memeriksanya dan menemukan bahwa efek obat ini sangat kuat. Itu memang obat rahasia unik dari Ben Leiman. Tanpa persiapan apapun, Ye Chong tidak dapat dengan mudah menyingkirkannya. Sekarang, dia hanya bisa menstabilkan Zhao Lubai untuk sementara, menunggu efek obatnya hilang. Setelah itu, Ye Chong mengambil beberapa kantong air es dan meletakkannya di samping Zhao Lubai untuk mendinginkan Zhao Lubai. Dia mengambil handuk basah lagi dan menyeka dahi Zhao Lubai. Di kulit putih Zhao Lubai, ada warna putih kemerahan, yang terlihat seperti apel yang menarik. Melihat Zhao Lubai begitu dekat, Ye Chong menyadari bahwa Zhao Lubai benar-benar cantik. Ye Chong hampir tidak bisa menahan diri untuk menciumnya. Tapi pada akhirnya, Ye Chong menahan diri. Apa ini? Tidak peduli seberapa menggoda kita. Lao Ye telah melihatnya sebelumnya. Kita tidak bisa mengambil keuntungan dari bahaya orang lain. Kami Lao Ye dapat dianggap sebagai orang yang telah melihat dunia. Ye Chong menelan ludah, menghibur dirinya sendiri, dan mau tak mau menatapnya 2 kali. Setelah Ye Chong menempatkan Zhao Lubai di sini, dia duduk di sofa di sebelahnya untuk beristirahat. Tentu saja, dia kadang-kadang melihat Zhao Lubai di tempat tidur untuk melihat kulitnya yang seputih salju, tidak untuk melihat apakah kondisinya telah stabil. Setengah jam kemudian, semua orang mengetahui bahwa orang itu telah meninggal. Penumpang di kapal pesiar terkejut. Pemilik muda kapal pesiar, Niu Yu, meninggal. Secara alami, kapal pesiar tidak bisa melangkah lebih jauh, sehingga segera berbalik. Segera, semua orang di kapal mendengarnya. Apa? Niu Yu dicekik sampai mati? Siapa dia? Sangat kejam. Dan dia sangat kuat. Kemungkinan besar pembunuh profesional. Apa yang harus kita lakukan? Terlalu menakutkan. Pembunuh ini tidak akan membunuh orang sembarangan, kan? Ini lautan luas, dan kita tidak punya tempat untuk melarikan diri. Semua orang berlari kembali ke rumah, menutup pintu, dan tidak berani datang keluar lagi. Tidak ada yang tahu bahwa Ye Chong melakukannya. Hanya penjaga di 2 gerbang yang tahu bahwa Ye Chong telah masuk.
Tapi kedua penjaga itu dilumpuhkan oleh Ye Chong, dan mereka tidak akan pernah bangun sampai keesokan harinya. Keesokan paginya, ketika Zhao Lubai bangun, dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur dengan pakaian acak-acakan. Apalagi ini sepertinya bukan kamarnya sendiri. Dia tiba-tiba melihat Ye Chong sedang tidur di sofa di sebelahnya. Dia segera memikirkan aspek itu, berpikir, itu rusak. Ye Dingtian pasti telah memberikan itu padanya kemarin, atau membiarkan hooligan kecil ini berhasil. Zhao Lubai berteriak, suara itu hanya mengguncang dunia. Jeritan menembus pagi yang damai. Semua orang di kabin bisa mendengarnya. Ini membuat takut semua orang, berpikir, sudah berakhir, seseorang terbunuh lagi. Dengan cara ini, tidak ada yang berani keluar untuk menonton kesenangan. Ye Chong membuka matanya dengan bingung. Kamu Dingtian, kamu bajingan, apa yang kamu lakukan padaku? Ye Chong menyentuh hidungnya. Aku tidak melakukan apa-apa, apakah kamu lupa? Apakah sesuatu terjadi kemarin? Baru saat itulah Zhao Lubai mengingat apa yang terjadi kemarin. Pada akhirnya, sepertinya Ye Chong menyelamatkannya. Tapi kenapa bajunya sobek? Apakah Ye Chong membebankan biaya tambahan setelah menyelamatkannya? Ye Chong melihat apa yang dipikirkan Zhao Lubai, dan berkata sambil tersenyum, aku tidak melakukan apa-apa padamu. Kamu sendiri yang merobek pakaianmu. Zhao Lubai tersipu dan mendengus. Dia diam-diam menyentuh dirinya sendiri di bawah selimut, dan lega menemukan bahwa dia masih sempurna. Pada saat ini, Zhao Lubai menemukan mata Ye Chong menatap lurus ke arahnya. Dia semakin tersipu, dengan cepat menutupi pakaiannya yang robek, dan berkata dengan marah, apakah kamu masih menonton? Ye Chong tersenyum sedikit, aku akan melihat apakah kamu memiliki hal lain untuk dilakukan. Zhao Lubai sangat gembira, dan dengan cepat berlari kembali ke kamarnya. Setelah menutup pintu dengan keras, Zhao Lubai menghela nafas lega. HMPH, Ye Dingtian ini, meskipun Ye Chong tidak menggerakkannya, dia merasa sedikit lebih tidak nyaman. Orang-orang berbaring di tempat tidurmu seperti itu, dan kamu tidak bergerak, mungkinkah aku tidak menarik? Kapal pesiar tidak kembali ke pelabuhan Huahai sampai siang hari berikutnya. Setelah berlabuh, keluarga Niu langsung mendapat informasi, dan sebelum kapal mendarat, Niu Yang Hao sudah menunggu dengan cemas di tepi pantai. Dia tidak mengharapkan hal seperti ini terjadi. Dia tidak percaya sampai dia naik ke perahu dan melihat tubuh Niu Yu. Lalu dia benar-benar percaya bahwa putranya terbunuh. Saat ini, tubuh Niu Yu sudah dingin. Niu Yang Hao menahan tubuh Niu Yu kesakitan, dan berkata dengan kejam, aku pasti akan membalaskan dendammu. Siapa yang pantas dibunuh? Dengan kejam membunuhmu. Niu Yang Hao tidak tahu apa yang terjadi di atas kapal. Dia mengirim orang untuk mencarinya, tetapi mereka tidak dapat menemukan He Changqing. Niu Yang Hao sangat terkejut. Mungkinkah He Changqing yang melakukannya? Mustahil, tapi, selain He Changqing, siapa lagi yang memiliki sarana seperti itu? Bisakah Anda memotong leher seseorang dengan tangan kosong? Dan, kemana He Changqing pergi? Dia datang ke He Changqing hanya untuk membuat rencananya sangat mudah. Tapi sekarang, Niu Yu sudah mati dan He Changqing hilang, dan Niu Yang Hao menjadi semakin takut saat memikirkannya. Saat ini, kedua penjaga telah bangun. Niu Yang Hao segera memanggil kru dan penjaga, dan dengan cepat mendapatkan gambaran umum tentang situasi dari mulut mereka. Pertama-tama, He Changqing dan Ye Chong bertarung satu sama lain. Sejak itu, keberadaan He Changqing tidak diketahui. Kemudian, Ye Chong muncul di pintu kamar Niu Yu, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Ye Chong selamat, yang berarti He Changqing gagal. Bahwa Ye Dingtian mengalahkan He Changqing, apakah itu mungkin? Meskipun Niu Yang Hao tidak percaya, ini memang penjelasan yang paling masuk akal. Kemudian, kedua penjaga itu mengatakan bahwa setelah Ye Chong masuk, dia membuat mereka pingsan. Setelah itu, mereka tidak tahu. Namun, Niu Yang Hao dapat menebak bahwa Ye Chong tidak hanya merusak perbuatan baik Niu Yu,
tetapi juga membunuh Niu Yu. Sialan Ye Dingtian, itu pasti dia, Niu Yang Hao berkata dengan kejam, aku akan membuatnya membayar nyawanya. Pada saat ini, Ye Chong dan Zhao Lubai hendak turun dari perahu, dan kebetulan berjalan ke pintu kamar ini. Itu dia adalah Ye Dingtian, penjaga itu segera mengenali Ye Chong. Niu Yang Hao segera berdiri, memimpin orang, dan mengepung Ye Chong dan Zhao Lubai. Kamu adalah Ye Dingtian? Ye Chong mengangkat bahu, benar, ini aku. Apakah kamu membunuh anakku? Niu Yang Hao menatap Ye Chong dengan mata merah. Itu benar, ini aku, kata Ye Chong. Jawaban ini mengejutkan Niu Yang Hao. Dia mengira Ye Chong akan menyangkalnya, dan ketika saatnya tiba, dia akan memberikan semua jenis bukti. Tak disangka, orang bermarga Ye ini justru mengakuinya secara langsung. Jika kamu mengakuinya, kamu akan dibunuh, adalah benar dan pantas untuk membunuh seseorang, dan aku akan membunuhmu hari ini. Niu Yang Hao berkata dengan marah. Ye Chong terkekeh, hanya karena kamu ikan busuk dan udang busuk ingin membunuhku. Pada saat ini, Zhao Lubai di sebelahnya tampak terkejut, Niu Yu sudah mati. Kamu membunuhnya? Meskipun Zhao Lubai ada di tempat kejadian saat itu, kesadarannya sudah kabur saat itu, dan dia sama sekali tidak memperhatikan apa yang terjadi. Ye Chong tersenyum dan mengangguk, HMPH, lebih baik mati, atau dia tidak akan bisa bertahan saat aku pulang. Kata Zhao Lubai, Niu Yu melakukan hal semacam itu padanya, bagaimana mungkin Zhao Lubai membiarkan Niu Yu pergi dengan begitu mudah? Dia tidak menyebut Niu Yu di atas kapal karena menurutnya nama itu menjijikkan. Namun, ini tidak berarti dia telah melupakan kebenciannya, dan dia hanya menunggu pulang untuk membalas dendam. Tapi Niu Yang Hao memandang Ye Chong dengan tegas, Ye Dingtian, kamu sudah mati. Ye Chong tersenyum, apakah kamu tahu mengapa aku ingin membunuh putramu? Putramu kasar kepada Nona Zhao dan berani membiusnya. Apakah kamu pikir kamu harus membunuhnya? Niu Yang Hao tahu bahwa rencananya telah terungkap, tetapi dia pura-pura tidak tahu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin putraku berani menyinggung Nona Zhao? Kata Niu Yang Hao. Zhao Lubai mendengus di sebelahnya, dan berkata, bagaimana itu tidak mungkin? Putra baik yang kamu besarkan benar-benar luar biasa. Dia bahkan berani menyentuhku. Aku benar-benar tidak peduli dengan keluarga Zhao. Niu Yang Hao langsung berkecil hati. Dengan bantuan He Changqing, Niu Yang Hao masih memiliki modal. Namun, sekarang bahkan hidup dan mati He Changqing tidak pasti. Bagaimana mungkin Niu Yang Hao berani lancang? Di hadapan kemarahan keluarga Zhao, jika tidak berhati-hati, itu akan menjadi bencana pemusnahan. Ini tidak mungkin, kata Niu Yang Hao dengan wajah memerah. Ye Chong tersenyum, jadi, aku membunuh putramu, tapi aku membantumu. Bantu aku, ya? Pikirkanlah, jika keluarga Zhao benar-benar ingin mengejarnya, aku khawatir itu tidak akan sesederhana membunuh seorang putra. Seluruh keluarga Niu mungkin harus menghilang. Kamu adalah orang yang sangat membantu. Ye Chong tertawa. Zhao Lubai di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Namun, saya tidak tahu apakah Nona Zhao masih marah. Ye Chong menggosok hidungnya, paru-paru Niu Yang Hao akan meledak. Tetapi dia hanya bisa menelan amarahnya, penting untuk menjaga keluarga Niu sekarang. Ini, Nona Zhao. Aku sangat menyesal, aku tidak menyangka bajingan itu melakukan hal seperti itu. Dia pantas mati, Niu Yang Hao mengatakan ini, hatinya berdarah. Zhao Lubai mendengus, itu dia. Kemudian dia dan Ye Chong meninggalkan kapal pesiar. Kali ini Niu Yang Hao bisa dibilang sebagai orang bodoh yang makan koptis, dan dia tidak tahu apa yang dideritanya. Dia tidak berani mempublikasikan masalah ini, dan pada akhirnya dia hanya bisa mengatakan bahwa Niu Yu meninggal mendadak. Meskipun Niu Yang Hao berkompromi di permukaan, dia selalu ingin membunuh Ye Chong di dalam hatinya,
Niu Yang Hao mengirim tim pencarian laut, dan setelah beberapa hari mencari, tubuh He Changqing akhirnya ditemukan. Ketika dia mengetahui kematian He Changqing, Niu Yang Hao sangat terkejut. Dia tidak menyangka deduksinya benar, He Changqing juga terbunuh. Ye Dingtian itu, apakah dia benar-benar sekuat itu? Memikirkannya sekarang, senyum Ye Dingtian penuh bahaya. Niu Yang Hao merasa sedikit takut, namun, setelah berpikir sejenak, dia malah menunjukkan cibiran. Hei, tidak masalah jika He Changqing sudah mati. Dia adalah murid besar dari Sekte Benlei. Sekte Benlei tidak akan pernah mengampuni Ye Dingtian. Sekte Benlei baru-baru ini membuat komebak profil tinggi. Dikatakan bahwa kultivasinya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Seharusnya sangat mudah baginya untuk membunuh Ye Dingtian ini. Memikirkan hal ini, Niu Yang Hao sedikit tersenyum. Setelah itu, dia mengirim seseorang untuk mengambil He Changqing di peti mati dan bersiap untuk mengirimkannya ke kediaman sementara Ben Leimen di Suedo. Murid Ben Leimen kembali ke Suedo sejak lama, dan mereka membeli sebuah villa besar di pinggiran Suedo. Yan Gaoshan meminta murid-muridnya untuk pergi ke Suedo untuk menetap terlebih dahulu. Dan dia tertinggal. Bukannya dia tidak bisa mengikuti jejaknya, hanya saja dia pergi ke sini untuk bertemu dengan beberapa teman lama setiap kali dia pergi. Siapa yang tidak pernah mendengar tentang reputasi Ben Leimen? Saat itu, ada ketakutan didominasi oleh Ben Leimen. Oleh karena itu, ketika Yan Gaoshan terlahir kembali, kemanapun dia pergi, keluarga kaya setempat akan mengirimkan hadiah ucapan selamat, segala jenis harta langka, harta tak ternilai, semuanya dibawa keluar. Jadi di sepanjang jalan, Yan Gaoshan telah menjelajahi banyak sumber daya. Tentu saja, ada juga yang tidak memiliki mata yang baik, tetapi tidak memberikan uang. Tetapi orang seperti itu, biasanya pada malam hari, akan menemui kemalangan, dan rumahnya akan dibunuh dan dibakar oleh perampok, dan akhirnya akan sangat menyedihkan. Hari ini adalah hari ketika Yan Gaoshan datang ke Suedo. Banyak keluarga kaya di Suedo bergegas memberikan hadiah ketika mereka mendengar bahwa Yan Gaoshan akan datang. Secara nama, itu untuk Yan Gaoshan untuk membersihkan debu, tetapi kenyataannya, itu hanya untuk menyenangkan Yan Gaoshan. Tidak hanya bijaksana untuk melindungi hidup seseorang, tetapi juga untuk menghindari bencana. 6 keluarga termasuk keluarga Liu dan keluarga Jiang di antara 10 keluarga kaya telah datang. Tentu saja, keluarga Zhao tidak akan datang. Namun, keluarga Zhao juga kaget saat mendengar kabar tersebut. Tanpa diduga, Yan Gaoshan yang telah menghilang selama puluhan tahun, muncul kembali di arena lagi. Saat itu, ini adalah musuh terbesar keluarga Zhao. Yan Gaoshan hampir mengejutkan seluruh Beihan selain keluarga kaya di Suedo. Banyak orang dari seni bela diri di Beihan juga datang. Di dalam villa terpencil, tiba-tiba menjadi hidup. Yang bisa datang ke sini juga beberapa orang penting dengan status, dan orang kecil biasa yang ingin masuk tidak memiliki kualifikasi. Tujuan kembalinya Yan Gaoshan kali ini adalah untuk membuat profil tinggi, agar semua orang tahu bahwa Ben Leimen telah kembali. Oleh karena itu, Yan Gaoshan secara khusus mengadakan perjamuan besar di villa untuk menghibur semua orang. Para tamu yang datang semuanya menghormati Yan Gaoshan. Bahkan beberapa tetua yang lebih tua dari Yan Gaoshan dengan hormat memanggil Yan Gaoshan Yan. Tuan Yan, dalam 30 tahun terakhir, kungfu Anda pasti telah mencapai tingkat yang luar biasa. Iya, Tuan Yan, mengapa kita tidak membuka mata kita? Iya, Tuan Yan, kata semua orang satu demi satu. Yan Gaoshan tersenyum sedikit. Itu hanya keterampilan yang sepele. Apa yang harus dilihat? Meski berkata demikian, Yan Gaoshan tetap berdiri dan berjalan ke halaman villa. Halaman memiliki pemandangan gunung palsu. Di sebelah bebatuan ada kolam buatan. Di dalam kolam, ada ratusan ikan mas emas. Mereka merasakan suara langkah kaki manusia. Jadi mereka semua mengibaskan ekornya dan mendekat,
mengira akan diberi makan. Semua orang memandang Yan Gaoshan dengan saksama, tidak berani bernapas. Yan Gaoshan mendengus pelan, lalu menginjak sedikit. Semua orang tercengang dan menunggu beberapa detik, tetapi sepertinya tidak ada yang terjadi. Dan Yan Gaoshan tersenyum tipis dan berjalan kembali ke tempat duduknya. Saat semua orang bingung, tiba-tiba seseorang yang bermata tajam berteriak, "Lihat airnya!" Semua orang langsung meregangkan lehernya, dan terlebih lagi, mereka berdiri dan melihat ke dalam air. Di dalam air, ratusan ikan mas emas yang semula sangat hidup telah memutih saat ini, semua mengambang di atas air. Setelah beberapa detik, tiba-tiba terdengar ledakan di kolam, dan airnya pecah. Lusinan ikan mas emas semuanya terlempar ke darat. Plop-plop, seperti hujan ikan mas. Semua orang kaget, mungkinkah ini kekuatan hentakan Yan Gaoshan barusan? Ini terlalu luar biasa, semua orang semakin kagum pada Yan Gaoshan. Tuan Yan memang luar biasa, biarkan saya menunggu untuk membuka mata. Pada saat ini, seorang murid berlari masuk. "Tuan, keluarga Niu ada di sini." "Oh, keluarga Niu ada di sini, mengapa Anda tidak datang, masuk?" Yan Gaoshan bertanya. Murid itu membisikkan beberapa kata lagi di telinga Yan Gaoshan. Setelah Yan Gaoshan mendengar ini, wajahnya langsung berubah. "Oke, biarkan dia menungguku di aula belakang." Setelah selesai berbicara, Yan Gaoshan berdiri dan pergi dengan ekspresi serius. Tidak ada orang lain yang berani bertanya, mereka hanya bisa menebak dengan liar apa yang terjadi. 5 menit kemudian, aula belakang villa. Yan Gaoshan melihat peti mati di tanah, di mana terbaring mayat He Changqing yang kaku dan bengkak. Siapa yang melakukannya? Yan Gaoshan merasa sangat marah, dan He Changqing adalah muridnya yang paling dibanggakan. Seorang murid di bagian bawah menjawab, "Saya sudah bertanya kepada keluarga Niu. Mereka mengatakan bahwa kakak laki-laki itu benar-benar pergi untuk membunuh seorang pria bernama Ye Dingtian. Belakangan, sepertinya dia malah dibunuh." Yan Gaoshan tidak berbicara lagi, tetapi pergi ke sisi He Changqing dan melihat lebih dekat. Dia menemukan bahwa He Changqing ditampar sampai mati oleh seseorang. Dan telapak tangan ini, Yan Gaoshan sangat akrab dengannya. Orang yang meninggal sebelumnya, adik laki-lakinya, Qian Yuan Tengying. Bukankah karena kekuatan seperti itu dia mati? Namun, orang yang membunuh Qian Yuan Tengying disebut Ye Chong dan berada di Yucheng, sedangkan orang yang membunuh He Changqing disebut Ye Dingtian dan berada di Suedo. "Kamu Chong, kamu Dingtian, kamu Chong, kamu Dingtian." Yan Gaoshan bergumam dalam hati. Tiba-tiba, matanya berbinar. Mungkinkah Ye Chong dan Ye Dingtian sebenarnya adalah orang yang sama? Namun, bukankah seharusnya Ye Chong berada di Yucheng? Mengapa salju turun lagi? Pada saat ini, seorang murid membawa kembali sebuah berita yang benar-benar menyelesaikan keraguan Yan Gaoshan. "Tuan, berita dari Yucheng telah kembali. Pria bernama Ye Chong tidak ada di Yucheng sekarang. Ada tanda-tanda bahwa dia telah datang ke Suedo. Tetapi setelah tiba di Suedo, tidak ada jejaknya lagi." Yan Gaoshan mendengus dingin. Akhirnya dia yakin bahwa Ye Chong adalah Ye Dingtian. "Tidak masalah siapa kamu, siapapun yang berani membunuhku dan lari ke Leimen akan mati." Yan Gaoshan tidak menyangka bahwa dia akan menerima hadiah sebesar itu tepat setelah tiba di Suedo hari ini. Dia menahan amarahnya dan kembali ke ruang tamu di luar. Setelah itu, dia mengumumkan berita yang sangat mengejutkan. Setengah bulan kemudian, ibu kota Suedo, Yu Jingsan, akan memiliki janji untuk melawan Ye Dingtian. Pada awalnya, masih banyak orang yang tidak mengetahui siapa Ye Dingtian, seberapa kuat dia, dan dia layak menerima tantangan Yan Gaoshan. Namun karena penunjukan Yan Gaoshan, nama Ye Dingtian menjadi populer. Setelah beberapa penyelidikan, mereka menemukan bahwa Ye Dingtian ini adalah kepala desainer sebuah perusahaan dengan nama keluarga Zhao dan dikatakan sangat berbakat. Begitu Yan Gaoshan muncul,
dia membawa anggota keluarga Zhao di bawah pisau. Maknanya sangat dalam, dan itu bisa dilihat. Semua orang tahu bahwa Ye Dingtian adalah seorang seniman, tetapi mereka tidak tahu seberapa tinggi kultivasi Ye Chong. Menurut informasi yang tersedia, Ye Dingtian hanyalah orang biasa. Dan dia menjadi sasaran Yan Gaoshan, dan dia ingin bertarung. Kurasa aku mengencingi celanaku karena ketakutan. Semua orang menunggu untuk melihat bagaimana Ye Dingtian memohon belas kasihan. Tetapi mereka hanya mendapat 2 kata dari Ye Dingtian, ya. Nyatanya, Ye Chong sendiri baru mendapat kabar keesokan harinya, dan Zhao Lubai lah yang memberitahunya. Kamu Dingtian, mengapa kamu memprovokasi seseorang seperti Yan Gaoshan? Siapa Yan Gaoshan? Ye Chong juga terdiam, aku tidak memprovokasi dia. Zhao Lubai berkata, kamu bahkan tidak mengenalnya, dia adalah kepala Ben Leimen. Jika kamu tidak mengenalnya, mengapa dia memintamu untuk bertarung? Melihat Ye Chong tidak berbicara, Zhao Lubai mengira dia takut, dan melanjutkan, sekarang, pertarungan antara dia dan kamu sudah berkecamuk, saya pikir kamu harus bersembunyi. Ye Chong tersenyum sedikit, menatap Zhao Lubai dan berkata, bersembunyi, mengapa saya harus bersembunyi? 30 tahun yang lalu, di Suedu, kami bisa menjadi raja dan hegemoni, bahkan leluhur keluarga Zhao kami hanya bisa menggambar bersamanya. Nanti, jika tidak ada pasukan resmi yang terlibat dalam penembakan itu, saya khawatir Ben Leimen akan melampaui keluarga Zhao kita, dan setelah 30 tahun tidak menonjolkan diri, siapa yang mengira betapa kuatnya Yan Gaoshan? Jadi, Ye Dingtian, kamu harus bersembunyi. Ye Chong tersenyum, tidak peduli, dan berkata, Xiao Bai, bisakah kamu menjawabku untukku? Zhao Lubai mengangguk, ya, melalui intervensi keluarga Zhao kami menolak penunjukan itu. Ye Chong menggelengkan kepalanya, tidak, kamu hanya perlu menjawab 2 kata untukku. Kata apa? Iya, Zhao Lubai berkata dengan bodoh, kamu ingin bertarung. Ye Chong mengangguk, melihat kekeras-kepalaan Ye Chong, Zhao Lubai menelan ludah, apa yang bisa dia katakan? Namun, Ye Chong telah banyak membantunya, tentu saja dia tidak bisa mengabaikannya. Tidak mungkin, aku harus meminta bantuan, itu ayah meninggal. Biarkan ayah pergi untuk bertanya pada leluhur tua, jika leluhur tua bisa bergerak, maka Ye Dingtian masih bisa diselamatkan. Zhao Lubai berpikir sendiri, meskipun pertempuran yang menentukan akan terjadi dalam setengah bulan, Ye Chong tampaknya tidak terburu-buru. Apa yang harus dia lakukan? Dia memiliki hari yang sangat santai. Sebaliknya, Zhao Lubai jauh lebih baik, lebih cemas daripada dia. Ye Dingtian, jika kamu ingin menyerah, pergilah sekarang secepat mungkin, temukan tempat terpencil dan mungkin mereka tidak akan menemukan Anda. Pada hari ini, Ye Chong menerima telepon dari Li Suecheng. Li Suecheng mengundang Ye Chong untuk datang ke toko barang antik dan duduk. Ye Chong tidak melakukan apa-apa, jadi dia pergi. Ketika dia datang ke toko barang antik, dia tercengang. Di toko barang antik tidak ada barang antik asli yang tersisa. Setelah bertanya, Ye Chong tahu alasannya. Ternyata Zhang Licheng dipecat oleh Ye Chong, dan dia diberi waktu 3 hari untuk mengeluarkan semua barang miliknya. Dan Zhang Licheng memanfaatkan 3 hari ini untuk membuang semua barang antik di toko barang antik. Dia pertama kali menjualnya kepada rakyatnya sendiri dengan harga murah, dan kemudian melambaikan tangannya secara pribadi, hampir mengosongkan seluruh toko barang antik. Dalam 2 hari terakhir, Ye Chong dan Li Suecheng tidak memperhatikan situasi di sini, dan ketika mereka datang lagi, bangunan itu sudah kosong. Aku baru tahu hari ini, sungguh Zhang Licheng, dia melakukan hal yang sangat tercela, lihat ke belakang dan lihat bagaimana aku akan menyelesaikan akun dengannya. Li Suecheng berkata dengan marah. Ye Chong tersenyum dan berkata, lupakan saja, itu memang kelalaian kami. Apa yang dia lakukan sudah dibenarkan, dan semua uang diserahkan padamu. Alasan apa yang bisa kau temukan untuknya?
Li Suecheng masih kesal. Ye Chong berkata, pokoknya, tidak ada harta karun di barang antik itu. Jika hilang, mereka akan hilang. Li Suecheng sambil menghela nafas, dia berkata, lupakan saja. Tuan Ye, ini bukan tujuan saya datang kepada Anda hari ini. Saya datang kepada Anda hari ini hanya untuk menanyakan tentang janji. Tuan Ye, mengapa Anda memprovokasi Ben Leimen, Yan Gaoshan? Itu adalah sosok seperti dewa, dan tuan yang tak terhitung jumlahnya telah mati di bawah tangannya. Ye Chong tersenyum, dan mengarang alasan acak, mengatakan bahwa dia mengalahkan murid Ben Leimen. Jadi Yan Gaoshan ini mungkin datang ke membalas dendam. Yan Gaoshan ini yang paling pelit, Tuan Ye, kamu harus berhati-hati. Ye Chong mengangguk, ngomong-ngomong, Tuan Ye, jika tidak, Anda harus melarikan diri. Saya tahu sedikit, dan saya bisa melarikan diri tanpa ada yang memperhatikan, tapi saya tidak tahu berapa lama saya bisa bersembunyi, saran Li Suecheng. Ye Chong benar-benar tidak bisa tertawa atau menangis. Orang-orang seperti Li Suecheng dan Zhao Lubai semuanya mendesaknya untuk melarikan diri. Jangan bicara tentang itu, Direktur Li, Anda harus sangat akrab dengan tempat ini. Apakah Anda tahu di mana barang antik lebih baik? Saya ingin pergi dan melihat-lihat, tanya Ye Chong. Dia ingin melihat barang antik, dan dia ingin memperkaya toko barang antik di satu sisi. Terlebih lagi, dia ingin mencoba peruntungannya untuk melihat apakah ada barang bagus yang mengandung aura. Meskipun Ye Chong tidak takut, dia tidak sembrono. Dia juga tidak mengetahui kekuatan Yan Gaoshan yang sebenarnya. Jadi dia masih ingin mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, dojo Istana Naga baru saja digunakan, dan aura di dalamnya tidak cukup untuk mendukungnya terus berlatih. Oleh karena itu, Ye Chong hanya dapat mengandalkan keberuntungannya, dan jika dia menemukan peninggalan kuno dengan aura, dia mungkin dapat meningkatkan dirinya sendiri. Melihat ekspresi acuh tak acuh Ye Chong, Li Suecheng menghela nafas, dan berpikir dalam hati, Kaisar benar-benar tidak terburu-buru, tetapi Kasim sedang terburu-buru. Dia juga harus menyerah. Li Suecheng berpikir sejenak dan berkata, di antara 10 keluarga kaya teratas di Suedu, keluarga Lin terkenal menjual kembali barang antik. Dikatakan bahwa keluarga Lin juga terlibat dalam bisnis meraba-raba Kapten Jin secara pribadi. Jadi keluarga Lin pasti memiliki sesuatu yang baik di tangan mereka. Keluarga Lin, Ye Chong berpikir. Itu benar, kepala keluarga Lin, yang dikenal sebagai Tuan Keempat Lin, sangat terkenal di dunia barang antik. Keluarga Lin ini memiliki rumah harta karun. Konon ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya di rumah harta karun ini, dan masing-masing tak ternilai harganya. Hanya saja keluarga Lin telah melakukan banyak pekerjaan untuk rumah harta karun ini, mewah dan kokoh, dan bahkan master seni bela diri tidak dapat menyerang itu. Seorang prajurit Kail secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi rumah harta karun, dan dikatakan bahwa ada 3 cita besar yang menjaga rumah harta karun, benar. Li Suecheng menamparkan pahanya, tiba-tiba aku ingat. Sepertinya bahwa wanita tertua dari keluarga Lin telah menderita beberapa penyakit baru-baru ini. Tuan Keempat Lin sedang mencari perawatan medis di mana-mana. Selain itu, keluarga Lin mengatakan bahwa selama wanita tertua sembuh, mereka akan berjanji kepada dokter untuk pergi ke rumah harta karun untuk memilih koleksi. Kata Li Suecheng, Ye Chong tersenyum dan berkata, kesempatan telah tiba. Setelah itu, Ye Chong pamit dari Li Suecheng. Dia pergi ke villa keluarga Lin sendirian. Di antara 10 keluarga kaya, keluarga Lin memang keluarga yang sangat istimewa. Seluruh keluarga Lin relatif sederhana, dan villa keluarga Lin relatif jauh, bukan di pusat kota. Mungkin karena kebiasaan keluarganya menjaga harta, sehingga tidak terbiasa tampil di tempat-tempat ramai. Di manor pinggiran kota yang terpencil dan terpencil, dari kejauhan, Anda bisa melihat villa megah keluarga Lin. Ye Chong mendengar dari Li Suecheng bahwa keluarga Lin tidak menonjolkan diri, dan tampaknya mereka tidak sekaya keluarga lain.
Namun nyatanya, keluarga Lin adalah yang terkaya, dan semua uang mereka ada di rumah harta karun. Satu hal di sana, jika Anda mengeluarkannya dan menjualnya, Anda bisa memberi makan keluarga biasa seumur hidup. Nyatanya, keluarga Lin benar-benar kaya. Menurut alamat Ye Chong, ketika dia tiba di villa keluarga Lin, dia bisa melihat dari kejauhan bahwa rumah keluarga Lin dikelilingi oleh air, dan ada selokan yang dalam seperti parit. Di dalam manor, terdapat deretan villa yang berdiri di sana, dan konstruksinya sangat megah. Ye Chong bisa merasakan bahwa di sudut tenggara villa, ada gelombang aura. Meskipun tidak ada yang terlihat di permukaan, Ye Chong yakin bahwa ada gua harta karun. Tampaknya rumor itu benar, keluarga Lin memang memiliki harta karun. Namun, saya tidak tahu berapa banyak hal baik yang ada di dalamnya. Benar saja, ada rumah harta karun di gua harta karun, dan saat Ye Chong di pintu masuk utama rumah keluarga Lin, ada sebuah jembatan kayu. Ini adalah satu-satunya cara untuk sampai ke gerbang Lin Family Manor melalui parit. Saat ini, terjadi antrian panjang di pintu masuk jembatan kayu, dan masih banyak staf di depan yang sibuk memeriksa dokumennya. Ini semua datang, dokter terkenal dari seluruh dunia. Tentunya selain dokter, ada berbagai macam orang, seperti dukun, pembohong, dan pendeta Tao yang menari. Tidak ada yang tidak menginginkan kondisi dermawan Tuan keempat Lin. Tidak peduli apakah dia benar-benar mampu atau tidak, dia ingin mencobanya dan melihat apakah dia dapat mengatur keluarga Nona Lin. Bagaimana jika sudah sembuh? Teman-teman, mimpi selalu ada. Bagaimana jika itu menjadi kenyataan? Apalagi menurut legenda, di gua harta karun Sielin terdapat peta geografi. Konon, lokasi harta karun yang terkubur di berbagai wilayah China tercatat di peta filogeni ini. Jika ada yang bisa mendapatkannya, garis lei bisa digali. Harta karun yang diwariskan dari Tiongkok sejak zaman kuno merupakan kekayaan yang tak terukur. Banyak orang datang ke sini untuk peta ini. Ye Chong juga berjalan mendekat dan berada di ujung barisan. Berdiri di depannya adalah seorang pria botak yang tampak malang dengan dua janggut dan gigi besar, dia tampak seperti seorang penipu. Dr. Jiangnu memandang Ye Chong. "Nak, apakah kamu juga di sini untuk merawat Nona Lin?" Ye Chong mengangguk. "Hehe, memang benar kucing dan anjing datang ke sini. Apakah kamu seorang dokter di usia yang begitu muda? Pengobatan Tiongkok atau pengobatan Barat? Apakah kamu memiliki izin praktik kedokteran?" "Tentu saja," jawab Ye Chong dengan acuh tak acuh. Dukun itu berkata sambil tersenyum, "Saya telah berlatih kedokteran selama 40 tahun sebelum saya berani datang ke sini untuk mencobanya. Dilihat dari penampilan Anda mungkin belum lulus, bukan? Saya melihat Anda, jangan malu di sini." Ye Chong mengabaikannya, hanya tersenyum dan tidak berbicara. Antreannya sangat panjang, dan setiap dokter keluar, dokter lain masuk. Ketika mereka masuk, mereka penuh dengan ambisi, berpikir bahwa mereka akan mendapatkan jalan. Orang-orang yang keluar semua sedih, menggelengkan kepala dan berbicara pada diri sendiri. "Aneh, sungguh aneh, penyakit semacam ini benar-benar tidak pernah terdengar, dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya." Orang-orang yang keluar sendiri seperti ini dianggap baik. Ada juga beberapa scammer yang pergi untuk memberikan pil dali keluarga Nona Lin, pil dabu dan sejenisnya, tetapi mereka langsung dibuang oleh Tuan keempat Lin. Ada juga yang terparah langsung dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak, serta setengah mati. Kedua pelayan itu menariknya keluar, dan langsung membuang orang ini ke tempat pembuangan sampah di samping parit seperti daging busuk. Semua orang tercengang, bukan karena mereka tidak bisa melihat penyakitnya. "Mengapa dia dipukuli begitu parah?" Lin Jiading berkata. "Ini pembohong. Dia tidak memiliki keterampilan dan berani berpura-pura menjadi dokter. Ketika dia melihat wanita tertua saya, dia benar-benar mengatakan bahwa wanita saya menderita prostatitis. Guru kami memberinya pelajaran tentang marah. Tuan keempat melakukannya dengan sengaja,
keluarga Lin juga sangat tertekan. Meskipun harus ada pria pemberani di bawah hadiah yang berat, mereka juga menarik banyak pembohong di bawah hadiah yang berat. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkan semua jenis kucing dan anjing masuk. Guru keempat Lin membuat trik untuk menakut-nakuti para dokter palsu itu. Benar saja, setelah melihat nasib pembohong yang menyedihkan ini, 2/3 dari tim pergi diam-diam. Dukun di depan Ye Chong juga mengatakan bahwa dia tiba-tiba harus melakukan sesuatu, jadi dia lari dengan cepat. Dan untuk setiap orang yang ingin masuk, penjaga akan bertanya dengan penuh arti, "Apakah Anda yakin ingin masuk?" Kalimat ini membuat takut banyak orang. Pada akhirnya, Ye Chong setengah jam lebih awal dari yang diharapkan, dan inilah gilirannya. Penjaga melihat Ye Chong dari atas ke bawah. Melihat penampilan muda Ye Chong, dia mungkin datang ke sini untuk menipu uang. Itu benar, aku cukup berani, aku belum takut. Penjaga itu mengumpat secara diam-diam, ini pasti kebetulan karena tidak pergi sekarang, perlu menakut-nakuti lagi. Jadi, penjaga itu berteriak keras, "Apakah kamu yakin ingin masuk?" "Tentu saja," kata Ye Chong. Refleks yang dikondisikan penjaga, berpikir bahwa Ye Chong mengatakan kata tidak masuk, jadi dia tidak mengangkat kepalanya. "Kamu bisa keluar." Setelah beberapa detik, dia menyadari, "Apa yang kamu katakan? Kamu ingin masuk?" Ye Chong tertawa dan berkata, "Bagaimana kamu bisa menemui dokter jika kamu tidak masuk?" Penjaga itu mencibir dan berkata, "Sebaiknya kamu memiliki bakat yang nyata, jika tidak, kamu akan berakhir lebih buruk darinya." Dia menunjuk ke penjahat yang tergeletak di tempat pembuangan sampah. Saat dia mengatakan itu, penjaga itu melambaikan tangannya sedikit, dan seorang pelayan membawa Ye Chong masuk, bersambung.